Malam ini kita kemarin tuh topiknya understanding DOM ya. Jadi kita bahas dulu DOM itu sebenarnya apa gitu ya. DOM merupakan semua objek yang ada di dalam si website kita itu, baik itu HTML-nya, si CSS-nya itu dijadiin menjadi sebuah objek sehingga kita bisa manipulasi tuh objek-objeknya. Misalnya kita bisa menggerakkannya, kemudian mengubah stylingnya gitu. Kemudian DOM itu bentukannya itu seperti struktur pohon ya, tapi kebalik. Ada kemarin saya ngeliat gambar di mana ya? Ini kita cek ya. DOM tree. Ah nih kayak gini nih bentukannya. Tetap kecil ya, kayak gede-gede. Nah nih, anggap aja gini. Nah, jadi di dokumen HTML itu semuanya disebut dengan dokumen. Nah, di dalamnya itu yang paling pertama itu ada root element gitu. Root elementnya itu sendiri ada si HTML ini. Kalau ini kan ada yang doc type gitu ya biasanya. Tapi kalau nggak ada itu udah defaultnya semuanya adalah dokumen. Di sini ada HTML, di dalam HTML childnya dia. Ah, ini child ya, berbicara tentang anaknya dia siapa aja. Di HTML itu ada head sama body, dua elemen itu. Nah, kemudian di head itu ada juga childnya, ada si title, kemudian ada si link, href gitu ya biasanya. Kemudian childnya si body itu ada si anchor, ada heading, ada paragraph, dan lain-lain. Nah, kalau si misalnya si anchor ini dia itu punya atribut nih, atributnya itu misalnya href gitu ya, kemudian punya teks di dalamnya ini mailing gitu ya. Kalau kita buka dari kodenya, sorry, kita tinggal aja dulu. mkdir dom cd dom code. Oke, print ya. Kita tes nih ngebuat satu HTML, anggap aja index titik HTML. Di sini aku, kalau aku bagi layarnya kayak gini kelihatan guys. Oops. Ini juga aku kecilin jadi setengah-setengah ya. Mana tadi ini? Ini di mana ya? Nah, ini ya. Kita buat nih struktur HTML misalnya. Kayak gini nih. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini nih semuanya nih HTML dari gambar kita tadi. Di dalam ini disebut dengan dokumen root nih, si HTML nih. Nah, ini elemen headnya, kemudian ini body. Di dalam head ini ada childnya. Nah, ini satu child gitu ya. Child kedua, child ketiga, child keempat. Nah, dalam body ini ada juga childnya, bisa kita pakai paragraf. Ini paragraf. Nah, terserah kayak mana tulisannya, lupa aku. Nah, ini kita jalanin nih, kita tes ya. Jalanin di sini. Tuh, ini kelihatan ya. Oke. Sekarang si DOM itu kita bisa mengambil elemen-elemen yang ada di HTML ini sendiri, karena semuanya tadi udah di define menjadi
documentary ya. Jadi misal kita ngambil paragraf kayak gini, cara ngambilnya aku letak di sini aja ya, di bawahnya. Di bawahnya kita pakai script aja. Script. Di sini kita kasih misalnya paragraf sama dengan. Nah, kita bisa ambil dokumen dot, bisa pakai query selector gitu ya. Tapi sekarang kita pakai ininya dulu nih. Get element by tag name. Jadi ini dari nama tagnya aja. Get element by tag name. Nah, nama tagnya apa di sini? Nah, nama tagnya kecilin. Nama tag yang akan kita ambil datanya yaitu tag P ini ya, paragraf. Jadi di sini kita kasih parameternya P. Nah, kalau kita console log, ini isinya apa sih gitu ya? Console.log P. Nah, ini pas aku inspect elemen nih, pilih console, nih kelihatan nih isi dari console log P ini adalah HTML collection. Nah, yang disebut dengan collection itu berarti jamak ya. Bisa berupa jamak, walaupun isinya di sini satu. Collection itu di sininya dalam bentuk array. Kita tes ya. Paragraf indeks ke 0. Nih dapat nih, ini paragraf. Oke, itu cara ngambilnya. Satu cara. Sekarang nih ada dua paragraf. Ini paragraf kedua. Kalau di console log dari paragrafnya sendiri, nah ini kita kasih komennya biar kelihatan. Get P. Nah, kelihatan. Nah nih, dia ada dua nih. Array ke 0, array ke 1. Isinya sama-sama paragraf. Kalau kita ambil di bawahnya lagi, console.log paragraf ke 0 itu adalah ini paragraf. Kalau yang paragraf ke 1 nah isinya ini paragraf kedua gitu ya tulisannya, sama dengan yang di sini ya. Nah, kalau kita udah dapatin elemennya kayak gini, jadi kita bisa ubah nih. Bisa kita ubah apa isinya gitu ya. Terus gimana warnanya? Nih kita contohin. Ini kita udah tahu nih kalau paragraf ke 0 itu berarti yang ini nih. Jadi kalau kita menggunakan get element by text name kayak gini, kita akan dia akan ngecek semua yang mengandung tag sesuai dengan nama yang kita define. Misal ada 10.000 di dalam dokumen HTML kita berisi tag P, maka dia akan jadiin 9.999 karena dimulai dari 0 ya. Indeksnya sebanyak itu. Jadi kalau kita tambahin lagi nih, ini akan mendapatkan lengthnya 3 nih. Nah ini ada 3 ya, collectionnya ya, ada 3. Paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga. Ya. Oke, kayak gitu ya. Terus ini cara yang pertama nih, ngambil elemennya. Sekarang kita menggunakan ID. Kalau ID yang disebut dengan ID itu adalah identitas yang unik ya, unik. Misalnya teman-teman punya ID kependudukan KTP lah, ID-nya itu pasti unik, nggak akan ada yang sama dengan teman-teman. Kayak gitu juga di HTML nih, dia punya ID itu pasti unik, nggak akan ada yang sama dengan dia. Kita tes ya, dan nggak boleh sama gitu.
paragraf dengan ID tes. Nah, gini ya. Ini tes. Nah, kalau kita ambil ininya, dia kan masih bagian dari si paragraf. Oke ya. Karena dia masih bagian dari paragraf, kalau kita pakai get elements by tag name, maka dia akan dapat nih sebanyak 4 nih. Ada 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Sekarang kita ngambil khusus dengan ID yang target kita. Di sini kita kasih targetnya variabel dengan ID test. Nah, cara ngambilnya get element by ID. Berarti sesuai dengan ID itu sendiri yang dia dapatin. Kalau ini, kalau pakai elements by tag name, kita akan mendapatkan datanya berupa array. Ini array ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan ketiga. Kalau dengan si ID ini, kita akan mendapatkannya tunggal. Jadi khusus dia aja. Kita tes dengan konsolog. Ini aku hapus dulu biar bingung. Nah nih, si tes ini sesuai dengan variabelnya ya. Get test. Nah, si tes ini langsung nih. Nah, kalau bedanya, kalau yang kita ambil dengan elements by tag name, maka dia akan memberikan kita collection atau list array-nya. Tapi kalau dengan si ID, kita akan langsung dapat nih isinya apa sih gitu ya. Nah, ini tes gitu. Ini tes. Nah, nih yang tersentuh nih. Karena udah kita arahin sesuai dengan ID targetnya. Terus ada satu lagi caranya nih, pakai kelas. Nah, kalau kelas itu bisa mengandung banyak ya. Jadi ya balikannya itu berupa collection atau si array lagi. Kita tes dengan kelas data. Kita ambil nih berdasarkan si kelas data. var misal data. Get elements by class name data. Di sini kita konsolog nih, satu lagi. console.log data. Nah, nih dapat nih si get v ini collection. V ini kalau kita lihat nih elements by tag name. Kemudian kalau get test itu kita merujuk ke si ID ya. ID test ini langsung ke targetnya, bukan yang ini. Yang ini langsung ke targetnya dengan tunggal gitu ya. Kemudian si data ini dia merujuk ke variabel data ya. Variabel data ini mengambil dokumen sesuai dengan si elemen berdasarkan class name-nya nih. Get elements by class name. Dia akan menghasilkan array. Nah, ini array. Walaupun cuma satu isinya nih. Array ya, list. Jadi, cara memahaminya yang lebih mudah, kita perhatiin nih di sini. Get elements ya, get elements ya. Terus di CID get element. Nah, beda. Yang ini ada S-nya. Ini juga ada S-nya, di sini nggak ada. Jadi kalau ID itu kita pakai mendapatkan data tunggal. Kalau yang pakai S, kita akan mendapatkan datanya berupa collection atau array ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara pertama nih untuk mendapatkan elemen dengan DOM. Cara kedua ada juga nih. Ini misal si P ini kita komen biar kelihatan cara keduanya. Kita kasih nama variabelnya sama. var P sama dengan dokumen
query selector. Query selector. Nah, si P ini kita ngambilnya, kalau yang di atasnya kan berdasarkan elements by tag name. Kalau menggunakan get si query selector, jadi langsung aja di sini ketik nih nama tagnya apa. Ya. Nama tagnya di sini adalah P, paragraf. Kalau dilihat nih, sama hasilnya nih, harusnya query selector P. Oh, dia ngambil yang pertama aja ya. Oke, dapat, tapi yang pertama doang. Query selector, oh pakai all kalau ngambil semuanya. Kalau all itu dapat nih. Tapi kalau selector aja, yang pertama dia temui. Nih, beda ya. Yang paling pertama, ini kan ada P-nya itu ada 4, tapi yang paling pertama diambil query selector. Nah, kemudian kita ambil untuk ini kayaknya nggak cocok dijadiin kayak gini karena nggak menggantikan ya. Kita buat yang baru aja. Mendapatkan elemen dengan query selector. Nah ini cara yang tadi aku kasih nama variabelnya P2 aja. Ini aku tutup konsoloknya biar di sininya nggak terlalu banyak ya. Nah di sini konsolok lagi. P2. Ini dapat nih. Sekarang kita mau ngambil yang berdasarkan ID. Kalau berdasarkan ID di sini caranya, nah nih, kalau ID itu ditandai dengan awalan tanda hashtag gitu ya, hashtag gitu ya. Jadi diikuti dengan nama ID-nya. Jadi ininya keywordnya sama, tapi penulisan di sininya berbeda. Kalau untuk mengambil tag name, nama tagnya aja. Kalau untuk ngambil ID, hashtag diikuti dengan nama ID-nya. Kita konsolok kayak gini nih. Nah dapat nih ID test. Nah kalau untuk mengambil kelas kita pakai tanda titik. Nah nih, pakai titik ya, titik diikuti nama kelasnya. Ini nama kelas kita adalah data. Nah ini kalau kita konsolok, P4. Nah nih dapat. Tapi kalau kita menggunakan query selector, dia akan mendapatkan elemennya yang paling pertama kali ditemui. Kalau pakai all gitu ya, di sini pakai all, nah dia akan dapatin semua yang mengandung itu sesuai dengan parameter ini. Ini juga pakai all, dia akan dapatin nih, ya. Tapi aku lebih nyaranin teman-teman untuk penggunaan cara yang seperti ini karena lebih jelas nih. Kalau ini kan ternyata teman-teman butuh semuanya, tapi yang keambil yang pertama aja kalau nggak lupa menambahkan all. Tapi kalau dengan cara ini teman-teman ngelihat nih, oh dia pakai S pasti array gitu ya, nggak pakai S pasti tunggal seperti itu. Tapi ada nih kelebihannya teman-teman di bagian yang query selector ini. Jika kita mau ngambil paragraf, ini kita tambah ini, ada kelas data, satu lagi ada H1 ya, H1 dengan kelas data juga.
H1 ya. Nih hasilnya. Jadi kita bisa ambil nih yang mau kita ambil kelas data di dalam H1 gitu. Berarti H1 ini elemen H1 dengan kelas data. Nah ini. Jadi yang dia ambil itu di sini cuma yang H1 aja. Kalau kita kayak gini, kelas data, nah di dalamnya itu ada si paragraf, ada si H1. Gitu ya, dapat keduanya. Sekarang kita akan melihat gimana sih cara menambahkan elemen di dalam si HTML kita menggunakan DOM ya. Di sini ada ID test. Nah, kita berdasarkan ID test saja. Sekarang ini ada body. Kita tambahin satu paragraf kali ya di dalamnya. Ini terlalu panjang. Kita tambahin satu file JS aja. Script JS. Nah, ini kita panggil nih dari sini. Kita hubungin ya. Pakai script src. Nah, ini script src terus mengarahkan filenya nih. Oke, kita tes di sini. Ini aku pindahin semua isi di sini. Apakah dia masih berfungsi? Kalau dia masih berfungsi, berarti benar ini belum berfungsi. Aku tambahin di sini. Nah, ini dia berfungsi. Berarti benar ya. P2-nya 0. P2 kenapa 0? P2 itu P2 query selector P. Nah, abaikan aja dulu untuk sementara. Biar kita cek lagi ya. Kita get satu aja dulu, dia berfungsi atau enggaknya. Kita ambil si ini, kita letak di paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena kodenya itu dari atas ke bawah nih. Dan, kalau kita letakin di atas seperti ini, berarti si JavaScript-nya udah jalan duluan. JavaScript-nya udah jalan duluan, baru si ininya dijalanin. Karena prosedurnya atas bawah. Tapi kalau kita letakin dia di paling bawah sekali, jadi si ininya juga ininya yang udah ada duluan, baru si JavaScript-nya dijalanin. Nah, makanya tadi 0 ini sekarang udah ada datanya ya. Yang ini. Oke. Sekarang di sininya aku kosongin. Harusnya benar-benar kosong. Nih. Oke, jadi kosong ya. Tapi bukan magic ya. Bukan sulap, memang kosong. Kita buat nih sebuah variabel, misalnya variabelnya div gitu ya. Kemudian kita pakai dokumen dot create element. Nah, ini kita create element nih. Misal kita buat elemen div. Setelah kita buat elemen div, sekarang kita buat nih konten baru nih. var new content sama dengan di sini jangan hello world lah. Hello world tuh kayak biasa banget. Kita buat di sininya hi developer. Oke.
Sekarang setelah itu si div ini kita isi, kita append childnya dengan si new content. Oke, tapi belum kelihatan ya. Sekarang teks ini kan udah ada di dalam div ya. Nah, setelah teks ini udah ada di dalam div, sekarang kita masukkan si div itu ke dalam si dokumen kita. Dokumen kita ambil si dokumen body aja. Kemudian kita insert before. Di insert before, parameter pertama itu apa yang kita insert, kemudian di parameter kedua di mana akan kita insert. Nah, ini akan kita insert di dalam si dokumen body, berarti di sininya, di dalam body ini seolah-olah ada hi developer gini ya, seolah-olah ini ada div yang isinya hi a developer gitu ya, padahal kita nggak ada buat ini sama sekali dari HTML-nya, tapi kita ngebuatnya dari si JS-nya ini ya. Kayak gitu untuk menambahkan elemen. Sekarang apa ya, kita udah punya nih ada developer, kita cek kita bisa ambil lagi nggak sih datanya gitu ya, kayak tadi kita var hi misalnya sama dengan dokumen get element by tag name. Nah, div, dia kan dari div ya, div yang nah kita cek ke berapa dia, kita konsol log aja, console.log hi. Oke, nah nih dapat nih, dia isinya ada ada 1 lengthnya ya, tapi karena dia indeks dimulai dari 0, kita ambil yang ke 0 dapat nih head developer. Sekarang karena kita udah tahu dia berada di H1, high ini indeks ke 0, bisa kita ubah datanya. Kita warnanya dulu deh, style colornya jadi red kayak gini ya, bisa dari si DOM itu sendiri. Sekarang kita ubah isinya, inner HTML hari juga. Nah ini berubah dia, harusnya teks kita yang pertama dengan ini ya, jadi tapi karena kita udah tahu nih alamatnya di mana, jadi kita bisa ubah stylenya. Banyak hal sih sebenarnya, bukan cuma style, color doang, pokoknya semua yang ada di si CSS juga bisa kita manipulasi dari si DOM. Misal lagi yang ke 0, font family-nya juga bisa kita ubah gitu ya. Bahkan kita juga bisa menghapus. Kita tambah kali ya di sini biar mudah dihapus. Nah, ini H1 dengan ID itu tanda pagar ya tadi ya. Jadi dengan memanfaatkan tanda-tanda kayak gitu, si VS Code tuh ngasih emet, jadi mempermudah kita melakukan penulisan kode. Misal di sini aku tulis H1 hashtag header. Nah, langsung ya. Di sini kita buat ini akan dihapus. Ini kita lihat nih. Ini akan kita hapus nih. Cara ngapusnya ketika kita ada tombol ditekan itu kehapus gitu ya. Kita buat dulu button dengan ID-nya button aja lah.
penghancur. Anggap aja penghancur. Nah, ketika diklik nanti ini, klik gitu, ini akan dihapus nih. Karena kita udah tahu nih ID-nya si button, ini juga kita tahu ID-nya si header. Jadi di sini bisa kita tulis. Ini konsolnya aku hilangin dulu karena kita nggak butuh itu. Var btn button ya. Dokumen get element by ID. Nah, ID-nya tadi si btn. Nah, nih btn. Oke. Sekarang kita dapat nih ID btn. Kemudian kita ambil nih si variabel yang akan kita hapus. Header sama dengan dokumen get element by ID. Header nih. Header ya. Oh, tapi sebelum kita hapus, kita ubah dulu. Ketika diklik itu si tombolnya akan berubah warna dari hitam jadi misalnya biru, gitu ya. Kita tes dulu. Berarti ada namanya event di si JavaScript itu sendiri. Ada event on click, on load gitu ya. Kalau on load tuh ketika halamannya di load, kalau on click tuh ketika something itu diklik. Tapi sekarang kita pakai yang on click dulu. btn.add event listener. Di event listener ini bisa kita kasih yang klik aja ya. Kemudian di sini ada callback-nya nih. Pakai function. Nah, ini callback-nya ya. Ini kita ubah nih. Ketika button ini diklik, header-nya, background-nya berubah jadi abu-abu. Nggak usah lah abu-abu. Kita kasih jadi pink background-nya biar bagus. Color-nya kita kasih jadi blue. Waduh, rusak mata lihatnya ya. Oke, kita tes ya. Ketika diklik, nih, kelihatan ya? Oke. Jadi, add event listener ini adalah memberikan event kepada apa yang kita targetin. Kalau ini target kita adalah dari button. Button ini dikasih event dengan eventnya klik. Ya. Nah, sekarang ada nih. Tadi target kita ini akan dihapus ketika diklik. Ini kita ganti nih. Cara menghapus elemen, kita harus ngambil dari parent-nya. Nah, tadi dari gambar kita kan pakai parent nih. Kayak H1 ini teman-teman, parent-nya adalah si body karena dia ada di dalamnya si body ini. Makanya header ini parent-nya body, button ini parent-nya si body juga. Oke ya. Di sini kita bisa tambahin header dot parent node. Nah, parentnya. Kemudian kita remove childnya. Childnya apa? Ya si header gitu ya. Sekarang dari header ini kita ambil parentnya. Setelah kita ketemu parentnya, kita remove childnya. Childnya si header itu sendiri. Kita tes. Klik. Nah, hilang ya teman-teman. Tapi bukan magic. Itu memang ada ininya. Ada alurnya ya. Oke, sekarang kita akan mengganti dari kata hi juga menjadi apa ya? Pokoknya materi kita mengganti sekarang. Hi juga ini kita tambahin tombol satu lagi. ID btn 2. Ganti
Nih ketika kita pakai kata ganti ini, kita simpan dulu di sini. Var btn2 dot add event listener, si kliknya lagi, kemudian callbacknya, ini callbacknya ya, function ini. Oke, di situ yang mau kita ganti elemen div itu yang akan kita ganti jadi high juga. Mana high juga itu berasal dari div yang ini ya. Oke, div high, oh bukan, tapi dia berasal dari si high ini ya, high yang ke 0. Di high yang ke 0 dot parent node-nya, kemudian kita replace child div kita replace-nya dengan A10 ini nggak cocok, ini akan dihapus, ini akan dihapus, di mana tadi ya, ini akan dihapus. Header inilah kita ganti, header ya di div ini. Kayak mana sih? Ini kok header ini di header. Oke, kita tes pakai ngebuat dulu ininya. Oke, var div 2 sama dengan tadi kita udah punya si div yang pertama. Div ini bisa kita ambil jadi nah ini kita buat div yang kedua aja, dokumen elemen, nah ini copy. Oke, ini anggap aja kita ganti biar lebih enak ngeliatnya, new div aja. Nah ini div yang pertama, ini new div, kemudian di new div kita kasih teksnya new div kita kasih atribut ID-nya new div ya. Oke. Kemudian kita kasih, nggak usah lah, ini aja. Di sini pakai inner tag HTML aja, text inner HTML, inner HTML hello world gitu ya. Kita tes. Oh, belum diapa-apain. Sekarang di ini div ini tadi ada di H0. H0
ambil variantnya, induknya ya, dari situ. Kemudian kita replace stylenya, replace style dengan new div. Ini nggak bisa kayak gini ya. H1 replace style H1 new div. Ini errornya di remove child. Mana ya? Remove child, remove child, remove remove child, replace child. Nah ini berubah ya. Ini kita pindahin lagi ke dalam tombol biar berubahnya ketika diklik aja. btn 2 dot add event listener, klik, kita kasih callbacknya function. Oke, nih kita paste di sini. Lihat nih, ganti btn 2 btn 2 btn 2. Oke, pas klik, nah nih kayak ganti ya. Kalau ini ngapus gitu ya. Oke, kayak gitu teman-teman, kira-kira materi tentang DOM kita secara sederhananya. Sebenarnya dari ini kita bisa ngebuat nih game, misal game ular-ularan ya, ular. Nah ini ada, kemarin aku coba ini game ular aku di sini, tapi menggunakan DOM ya, benar-benar DOM. Di mana ya, di desktop, game ular. Nah ini aku tutup dulu. Jadi ini contoh penggunaan dari DOM code. Di dalamnya ini kan ada ID scoreboard gitu ya, ada snackboard. Kemudian di sininya, nah ini nih penggunaan si DOM-nya itu, get element by ID scoreboard, ada di sini nih scoreboard. Nah kalau kita jalanin nih bentukannya seperti ini teman. Di sini kita jalanin. Ini terlalu besar, mungkin ini aja kita besarin layarnya. Ini kita jadiin 100% kayak gini teman. Dari ini jadi teman-teman bisa gerakin. Ini aku pakai ngegerakin pakai huruf bukan arrow ya, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah lagi. Terus kita coba gimana caranya biar mati tabrakan. Nah, nih. Kayak gitu teman-teman, penggunaan si DOM itu di kehidupan nyata ya, salah satu contohnya. Oke, mungkin itu aja materi kita untuk DOM. Thank you. Aku tutup dulu recordnya.